Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Karena Xiaoyan tidak memiliki niat untuk membiarkan avatar dewa asli berhenti berurusan dengan para Taisu, jelas Xiaoyan memiliki rencana untuk terus meningkatkan kekuatan avatar dewa asli. Bagaimanapun, selama avatar dewa asli sering menghadapi krisis, itu juga membuat avatar dewa asli semakin kuat. Bahkan avatar dewa asli juga bisa mengumpulkan energi cukup agung di tubuhnya. Tapi setelah dia melewati beberapa dunia, meskipun bintang-bintang ini telah dijarah dan ditinggalkan oleh pasukan Taisu, meskipun tidak banyak sumber kekuatan pada inti bintang, tetapi itu juga mengandung kebencian yang terakumulasi dalam sumber bintang ini. Jadi kekuatan yang terkandung juga semakin kuat, karena kebencian ini bukanlah kebencian yang sederhana. Karena kebencian ini berasal dari gemuruh yang ditinggalkan oleh dunia yang pernah ada, kemudian melahirkan kepada keinginan dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian mereka memberi harapan kepada Xiaoyan. Jadi berbagai keluhan yang terkumpul dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya ada di tubuh avatar dewa asli. Dan semua keluhan mereka sebelumnya berasal dari dunia Qi yang cukup jauh dari alam sebelumnya yang telah dihancurkan oleh Taisu. Dan pada saat ini sebuah bintang muncul di depan avatar dewa asli, dan dia juga berencana untuk benar-benar menghancurkan para pasukan Taisu di dalam bintang ini. Lagi pula, avatar dewa asli juga harus menyeret dewa Taisu Senyi yang sangat besar, yang bahkan dalam lautan ketiadaan yang begitu luas, itu masih terlihat mencolok dari kejauhan. Pada saat avatar dewa asli sedang berhadapan para pasukan Taisu di bintang Qi ini, sebuah bahtera terus melaju dengan cepat dalam kekosongan laut barat dan telah meninggalkan alam bintang patah, kemudian memasuki kedalaman ujung utara. Namun di tempat yang begitu gelap dan kosong ini juga tidak terbayangkan ada banyak bintang yang telah hancur dan sebagian besar telah berubah menjadi meteorit. Kemudian diikuti oleh sisa-sisa berbagai benda yang sulit dihilangkan yang menunjukkan keberadaan dunia ini juga sangat luar biasa. Karena ada mayat beberapa raksasa dalam ketiadaan yang luas ini. Meski begitu, mereka tidak membusuk sama sekali. Tetapi secara bertahap mereka mulai menghilang perlahan. Yuan ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Suara Xiaoyan keluar dari avatar Suho, karena tubuh utama Xiaoyan masih berkultivasi sekarang. Meskipun tubuh utama Xiaoyan masih berkultivasi, sepertinya sang ratu juga diam-diam menunggu Xiaoyan untuk terus berbicara. Bahkan aura yang dipancarkan dari sang ratu juga sangat lembut, seolah-olah dia juga bisa memahami semua yang ingin dilakukan Xiaoyan. Yuan apakah yang disebut keabadian itu benar-benar abadi? Di tempat ini masih ada puing-puing sisa dari semua mayat. Seharusnya mereka makhluk yang telah melangkah ke keabadian, yang pernah ada di dunia ini. Jadi saya tidak bisa memikirkannya. Xiaoyan bertanya perlahan. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, sang ratu mengangkat kepalanya sedikit, kemudian melihat ketiadaan di sekitarnya dengan matanya yang bersinar seperti bintang. Dan kemudian dia menjawab dengan lembut. Anda harus tahu, sepertinya yang Anda lihat sekarang, faktanya tidak ada keabadian yang benar-benar abadi. Tidak peduli itu benda dan makhluk hidup, mereka bisa mati. Seperti halnya dunia, dia bisa melahirkan kehidupan dan terus tumbuh secara teratur. Kemudian menjadi tidak teratur hingga dunia tersebut musnah. Jadi, bahkan dunia pun tidak berani mengatakan bahwa mereka abadi. Jadi yang disebut abadi tidak ada artinya di sungai waktu yang panjang. Sang ratu menjelaskan pemahamannya tentang keabadian dengan suara yang dalam. Meskipun saya tidak dapat mencapai ketinggian sekarang, tetapi saya masih dapat merasakan secara kasar
bahwa perubahan yang besar tidak dapat dihentikan, karena saya bisa merasakan bahwa perubahan besar telah terjadi. Namun saya masih ragu, jika dunia disamakan dengan kehidupan, maka kehidupan ini akan segera berakhir. Xiaoyan menjawab dengan bingung. Jika Anda berpikir demikian, seharusnya pemikiran semacam ini tidak benar, karena situasinya yang terjadi pada dunia sensi saat ini lebih seperti puncak kekuasaan. Bahkan jumlahnya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang Ratu melanjutkan, namun dalam kata-kata Sang Ratu juga bertentangan dengan beberapa masalah, seolah-olah dia tidak memiliki jawaban yang pasti di dalam hatinya. Pada saat ini, Xiaoyan terus mendengarkan Sang Ratu berbicara. Kemudian dia menganalisa setiap perkataan dari Sang Ratu, tetapi Xiaoyan tidak mengagumi analisa Sang Ratu, yang menunjukkan bahwa kemungkinan keberadaan nomor 6 adalah Sang Ratu itu sangat kecil. Jadi Xiaoyan masih belum mendapatkan informasi yang berguna tentang identitas Sang Ratu. Sebenarnya saya telah memperhatikan masalah ini untuk waktu yang lama, bahwa tidak ada keabadian yang abadi. Karena yang disebut keabadian itu tergantung pada sungai waktu yang panjang, dan tidak mungkin ada makhluk hidup yang bisa hidup dengan damai. Karena selama ada kehidupan di tahun-tahun yang diketahui, meskipun ada keberadaan kehidupan yang selalu meningkat dari pertumbuhan yang teratur, mereka akan menjadi tidak teratur karena kekurangan sumber daya. Jadi mereka menginvasi dunia lain untuk berperang. Bahkan jika tidak ada perang, maka dunia itu sendiri akan dirombak karena perebutan sumber daya. Dengan demikian, masalah sumber daya akan membentuk lingkaran yang tertutup dan berulang-ulang. Meski begitu, kali ini saya merasa bahwa perubahan besar tidak datang dari dalam dunia. Sepertinya mereka datang dari kekuatan yang lebih kuat. Sang Ratu berkata perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengangguk. Meskipun analisis Sang Ratu tidak sejelas saat dia berada di alam dewa kekacauan, tapi meskipun itu terlihat berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama dan memiliki arti yang sama. Tepat ketika kedua sedang berdiskusi, tiba-tiba suara ledakan bergema dengan keras. Pada saat bersamaan, Bahtera bergetar dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam Bahtera. Apa yang terjadi? Suara Xiaoyan keluar dari avatar Suho. Segera Xiaoyan langsung berdiri untuk melihat sekelilingnya. Tapi yang dia lihat hanya begitu banyak meteorit yang pecah di sekitar. Namun dia tidak melihat makhluk hidup di antaranya. Tenang, tidak ada kehampaan di area ini. Jika tidak, puing-puing yang rusak ini tidak akan ada di sini. Meskipun pertahanan Bahtera rusak, bahkan jika serangan terhadap Bahtera cukup kuat, itu tidak akan menjadi masalah besar. Sang Ratu segera berkata. Pada saat ini, Bahtera Sang Ratu terus bergerak maju tanpa ragu dan tidak ada sesuatu yang terjadi lagi. Namun tiba-tiba, situasi hening dan damai itu tak berlangsung lama, karena Bahtera tiba-tiba bergetar hebat lagi. Bahkan seluruh lambung Bahtera ikut berderak, seolah-olah sedang dipukul dengan keras. Tapi untungnya pertahanan di luar Bahtera telah diperkuat oleh Sang Ratu. Apakah Anda dapat melihatnya? Meskipun seluruh pertahanan Bahtera telah Anda perkuat, tetapi dalam pertahanan Bahtera ada cahaya redup yang berfluktuasi. Dan saya khawatir fluktuasi yang ditinggalkan oleh kekuatan ini adalah guntur. Xiaoyan berkata dengan serius, kemudian melanjutkan. Yuan saya akan mencoba menemukan lokasinya, jadi saya akan mencoba memeriksanya sebentar. Mendengar itu, Sang Ratu langsung menyadarinya bahwa informasi dari ujung utara kekuatan asli yang ada di kedalaman yang ekstrim, dan itu adalah guntur ekstrim peringkat kedua, dan guntur ini terkenal dengan kecepatannya. Hai guntur, sangat cepat. Saya tidak pernah menyangka bahwa kecepatan guntur ini tidak terlihat dengan mata telanjang. Suara Sang Ratu tiba-tiba keluar,
Bahkan saat ini, ekspresi sang ratu menunjukkan keterkejutan yang terpancar dari matanya yang indah. Pada saat yang sama, tiba-tiba ada tubuh tidak jauh dari sana. Namun tiba-tiba tubuh itu meledak. Tuar! Segera terdengar ledakan yang sangat keras dan potongan-potongan daging dari mayat tersebut berterbangan kemana-mana, sampai akhirnya menghilang. Dengan cepat sang ratu melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Sepertinya puing-puing yang berserakan di sekitar disebabkan oleh serangan guntur yang tak terlihat ini, yang menunjukkan itu seharusnya kita telah memasuki wilayah guntur ekstrim. Sang ratu berkata perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan juga melihat sekeliling, karena jika bukan karena serangan mendadak ini, seharusnya semua yang ada di sekitarnya dalam situasi yang tenang. Namun, jika itu benar-benar guntur ekstrim, selama itu kekuatan guntur seharusnya saya memiliki kemampuan untuk melihat guntur ini. Segera Xiaoyan berkedip sangat cepat. Diam-diam dia melihat ke sebuah sudut. Kemudian mata Xiaoyan berbalik menatap sang ratu. Sebelumnya, saya tidak pernah meninggalkan kehampaan ini. Sekarang saya ingin mencoba untuk melihat apakah saya dapat menangkap jejaknya dengan mata telanjang saya. Namun sepertinya situasi masih sangat tenang. Tepat ketika Xiaoyan berbicara, tiba-tiba ada kekuatan yang menghantam bahtera, kemudian ledakan. Tuar, tuar. Pada saat ini, ujung bahtera diledakkan berkali-kali lagi, tapi untungnya kekuatannya tidak cukup kuat, dan itu hanya menciptakan kerusakan pada pertahanan penutup bahtera. Meski begitu, di bawah pengeboman terus-menerus, sang ratu tidak memiliki waktu untuk memperbaiki pertahanan pada bahtera. Namun baik Xiaoyan maupun sang ratu juga menyadari bahwa guntur ekstrim ini sepertinya hanya menyerang secara acak. Karena dalam setiap serangannya, tampaknya hanya berfokus pada benda-benda yang bergerak. Pada saat bahtera sang ratu terus melaju ke depan, Xiaoyan juga melihat puing-puing area di sekitarnya. Sepertinya semakin berkurang, tapi setelah dia memperhatikan lebih hati-hati, dan dia juga menemukan sebenarnya puing-puing itu tidak kurang. Tetapi semuanya diledakkan menjadi puing-puing kecil yang mengambang di dalam lautan ketiadaan ini sebelumnya. Kemudian secara bertahap menjadi biasa sekarang. Namun dengan cara ini, melihat juga tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Jadi mereka hanya bisa menggigit peluru dan terus bergerak maju. Tetapi untungnya tidak ada badai kehampaan. Jika tidak, akan sulit untuk melawan kekuatan guntur ekstrim itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.